Semua baik-baik saja. Perkenalkan, tadi sudah secara singkat oleh Pak Gosali. Saya Dr. Iren Rusdi, mungkin sebagian udah tahu, sebagian mungkin belum kenal. Saya sehari-hari tadi sudah disampaikan di Rumah Sakit JH Awalwi sebenarnya baru akan mulai bulan depan, tapi sehari-harinya sebagai PNS di Rumah Sakit Umum Maria Walanda Maramis, Minahasa Utara. Praktek juga di Siloam Hospital Manado, dan ini kontak saya. Nah, kalau kita bicara tentang gangguan panik, itu terkait erat juga dengan gangguan cemas. Apa sebenarnya itu? Apa bisa disembuhkan kondisi ini? Nah, kecemasan merupakan suatu kondisi yang dapat dialami oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kita menghadapi kondisi cemas ketika menghadapi hal di luar rutinitas atau di luar zona nyaman kita atau di luar kebiasaan aktivitas sehari-hari. Atau ketika menghadapi sesuatu yang mendadak datang tiba-tiba, kita nggak siap nih, kita cemas nih. Jadi itu suatu hal yang kita alami sehari-hari. Nah, yang sering sekarang akhir-akhir ini menjadi pencetus cemas adalah pandemi COVID. Pandemi COVID sudah berlangsung 2 tahun, dan banyak hal yang kita khawatirkan. Malah ini kita khawatir dengan gelombang ketiga dan lain sebagainya. Apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita cemaskan? Adanya risiko kontaminasi, adanya stigmatisasi orang-orang yang terkena COVID dihindari dan lain sebagainya. Kita harus menggunakan APD terus-menerus. Adanya tekanan sosial dan ekonomi karena keterbatasan pergerakan kita, nggak seperti dulu lagi bebas keluar dan beraktivitas. Adanya kelelahan fisik, kita khawatir tentang kesehatan diri kita, pilek sedikit langsung khawatir dan lain sebagainya. Selain itu kita berduka juga atas kematian teman dan keluarga. Adanya risiko berkurangnya pendapatan, ketidakpastian birokrasi dan politik yang walaupun usaha sudah dilakukan untuk mengatasinya, tapi tetap saja kita khawatir. Nah, cemas, stres, dan panik itu semua adalah ekspresi normal, ekspresi evolusioner dasar dari otak manusia. Karena suatu tekanan dibutuhkan supaya kita bisa berinteraksi atau kita bisa mendorong diri untuk maju. Karena jika kita tidak mendapatkan tekanan, kita akan nyantai-nyantai aja, dan akibatnya kita hidup justru nggak produktif. Sehingga cemas dan rasa dorongan khawatir itu sebenarnya bagian dari suatu kondisi normal yang mestinya setiap hari-hari kita hadapi. Tetapi ketika pandemi ini ternyata kasus cemas itu meningkat. Dalam survei yang dilakukan oleh PDSKJI bekerja sama dengan Lundbeck, masalah psikologis terbanyak ditemukan pada kelompok usia 17 sampai 29 tahun serta pada kelompok usia lebih dari 60 tahun, di mana 65%-nya mengalami cemas, 62%-nya mengalami depresi, dan 75% itu mengalami istilahnya kondisi trauma karena penyakit, trauma karena ditinggal keluarga secara mendadak, yang kena COVID baru 2 hari masuk rumah sakit atau baru masuk rumah sakit mendadak meninggal. Nah, ini menjadi satu tekanan, menjadi satu sumber kecemasan yang sangat besar buat kita semua. Stres adalah suatu faktor penting yang memicu peradangan dan disfungsi sel kekebalan. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar bahwa jangan stres supaya kita imunitasnya bagus, dan ini memang benar. Itu sudah terbukti secara ilmiah bahwa stres dapat menimbulkan kerentanan dalam sistem imun. Pasien yang rentan berpotensi mengalami percepatan badai sitokin selama infeksi COVID. Karena sitokin yang hiperaktif disfungsi dari respon imun karena infeksi COVID tersebut. Nah, kalau kita lihat, bagaimana membedakan cemas wajar dengan cemas yang tidak wajar sebenarnya? Kapan kita bisa bilang bahwa kondisi ini biasa aja, cemas biasa? Kapan kita bisa mengatakan bahwa wah ini sudah gangguan cemas, sehingga kita nggak terlalu berlebihan, tapi tidak juga terlalu memandang remeh. Pertama, cemas wajar. Cemas wajar itu dapat ditoleransi oleh individu yang mengalaminya. Akan hilang dengan sendirinya bila peristiwa atau kondisi yang mencetuskannya telah diselesaikan. Nah, kita misalnya cemas, ih anak saya belum pulang, kenapa nih? Cemas, khawatir. Tapi begitu anak pulang, kecemasannya hilang. Nah, itu masih kecemasan wajar. Kapan ketika kita katakan cemas itu nggak wajar? Nah, ketika peristiwa yang mencetuskan telah berlalu, tapi cemasnya masih ada. Anak udah pulang, tapi kita terus-terus mencemaskan. Terus nanti besok kalau dia jalan keluar lagi gimana? Terus nanti kalau dia ketabrak besok gimana? Belum terjadi tapi kita udah cemaskan duluan. Jadi kecemasan itu masih berlanjut terus-menerus. Itu cemas yang nggak wajar ya.
Nah, bagaimana dengan gangguan cemas? Apa yang kita sebut dengan gangguan cemas adalah suatu kondisi kecemasan yang nggak wajar yang terus-menerus terjadi. Jadi ada periode waktu tertentu untuk kita sudah mengatakan, wah ini udah gangguan. Jadi ketika kita mengatakan cemas yang sudah merupakan gangguan, maka kecemasan ini artinya sudah membuat terjadinya hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu hambatan sosialisasi maupun hambatan beraktivitas, semua jadi istilahnya ada disabilitas di situ. Hambatan terjadi ketika kita mengalami kecemasan tidak wajar. Tapi jika Anda mengalami ini, Anda nggak sendiri. Kita simak video berikut ini untuk melihat contoh orang yang mengalami gangguan kecemasan dalam kehidupan sehari-hari. Namaku Adam, 37 tahun. Aku bekerja di bidang sales. Hari ini ada klien penting. Dan harusnya aku sedang presentasi. Tapi aku merasa belum siap dan minta waktu ke toilet. Lalu tiba-tiba saja, jantungku berdebar kencang. Rasanya seperti mau mati. Untungnya, gejalanya berhenti setelah sekitar 10 menit. Aku harus segera kembali ke ruang meeting. Permisi. Kelamaan kamu, Dam. Untung ada si Noni yang siap gantiin kamu. Kinerjamu semakin menurun saja. Maaf, Bos. Awalnya kupikir bukan masalah besar. Tapi sebulan kemudian, ketika sedang presentasi, tiba-tiba saja aku merasa limbung, gontai, dan pusing. Adam? Gejala jantung berdebarku kambuh. Lagi, kali ini dengan keringat dingin dan kesulitan bernafas. Rekan-rekan kerjaku memanggilkan ambulans dan aku langsung dilarikan ke IGD. Pak Adam, kami sudah melakukan pemeriksaan fisik dan anamnesis. Dan sepenemuan kami, tidak ada masalah dengan jantung Pak Adam. Jadi ini bukan serangan jantung, Dok? Bukan. Apakah hal ini sudah pernah terjadi sebelumnya? Ini sudah kali kedua, Dok. Wah, kalau begitu, saya sarankan Pak Adam untuk berkonsultasi dengan psikiater. Ini bisa jadi gangguan panik. Baik, makasih, Dok. Sejak kejadian di toilet bulan lalu, aku jadi selalu meminta istriku untuk mengantarku ke tempat kerja. Ya, itu juga bukan keinginanku. Tapi aku takut kalau nanti aku tiba-tiba kenapa-napa di jalan. Istriku pasti sudah lelah mengurus Niko, anak pertama kami. Sampai kapan aku harus diantar seperti ini? Jadi gimana, Pak? Besok kita ke psikiater ya? Gak usah deh, Mah. Apa kata teman-teman kantor nanti kalau tahu aku ke psikiater? Aku bisa dikira sakit jiwa sama mereka dan bos. Loh, kok Papa malah peduli sama pandangan orang lain dan stigma begituan sih? Terserah orang mau bilang apa. Kan kita sedang berusaha sehat. Kalau Papa sakit, kan Mama sama Niko jadi sedih. Kalau Papa sehat, ya kita juga yang senang. Mendengar itu, aku jadi sadar tentang prioritasku. Besoknya, aku izin cuti untuk berobat ke psikiater. Iya, jadi Bapak Adam ini saya diagnosa mengalami gangguan panik. Waduh, Dok, penyakit ini bisa sembuh nggak ya? Bisa kok, Pak. Kita akan atasi dengan psikoterapi dan pengobatan. Beberapa bulan kemudian, ya, sekian presentasi saya. Kami sangat menanti Bapak atau Ibu untuk bekerja sama dengan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Halo, Ma. Iya, presentasinya udah selesai kok. Aku jemput sekarang ya. Oke, bye. Aku bersyukur bisa kembali pulih. Aku jadi bisa memberikan yang terbaik untuk pekerjaan dan keluargaku.
Oke, bagus ya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Lundbeck yang sudah bekerja sama dengan PDSKJ yang membuat video yang sangat relevan dengan apa yang akan kita bahas pada siang hari ini. Jadi kondisi kecemasan yang sangat meningkat seperti kisah Adam ini bukan main-main. Ini suatu kisah yang sering terjadi ke orang di sekeliling kita maupun ke diri kita sendiri. Mengapa? Karena pada usia produktif itu kita mengalami banyak tekanan. Kenapa? Usia produktif adalah usia di mana kita kebanyakan sudah berkeluarga. Dalam keluarga kita mengurus pekerjaan, mengurus anak, selain itu mengurus juga orang tua. Itu salah satu stresor yang sangat besar untuk kita semua. Sehingga usia produktif ini paling rentan mengalami serangan-serangan kecemasan. Pada periode ini kondisi kesehatan yang tidak optimal malah justru sebaliknya membuat individu tersebut makin cemas. Jadi ketika mengalami suatu penyakit, mungkin penyakit yang biasa aja, barangkali terlambat makan karena kecapean karena bekerja, terlambat makan, terus tiba-tiba mahnya sakit, sudah overthinking, pikirannya sudah berkelanjutan sampai berpikiran, wah ini sudah sakit apa, nanti kalau saya sakit, keluarga saya makan apa, nanti saya nggak bisa kerja. Pikirannya udah jauh. Padahal awal mulanya sebenarnya cuma sakit mah biasa misalnya. Sering ini terjadi di mana pasien justru istilahnya cari penyakit sendiri, memikirkan kecemasan yang sebenarnya dari penyakit fisik yang awalnya hanya bisa ditangani secara biasa aja. Tapi ini adalah suatu hal yang penting untuk kita perhatikan dan harus terapi sebelum berlanjut menjadi sesuatu hal yang memberatkan kita. Karena data mengatakan bahwa ada masalah-masalah mental health problems at work. Dalam kenyataannya, pada praktek sehari-hari, saya menemukan cukup banyak pasien yang dalam usia bekerja itu, dalam pekerjaannya justru mengalami serangan panik. Ada beberapa dalam kondisi pekerjaan dengan tekanan stresor yang cukup tinggi, misalnya mengoperasikan alat berat. Pada saat itu dia sebelumnya memang sudah ada susah tidur karena memang ada mental problems. Tiba-tiba dia harus dipaksa bekerja terus. Kena deh serangan panik pada saat mengoperasikan alat berat. Tambah kecemasan tinggi akibatnya trauma untuk mengoperasikan alat berat. Dan ini nyata dikatakan bahwa mental health problems at work itu dapat merugikan bukan hanya tempat pemberi kerja, tetapi negara secara keseluruhan jika tidak diatasi. Jadi dibandingkan jika yang bersangkutan langsung segera diberikan izin untuk berobat, maka kerugian yang dihadapi oleh pihak pemberi kerja justru lebih ringan apabila orang tersebut diizinkan untuk berobat ketimbang dia dipaksa terus bekerja, akibatnya terus banyak biaya yang digunakan untuk pengobatan yang atau yang pemeriksaan-pemeriksaan tambahan yang nggak perlu. Nah, dalam kenyataannya gangguan panik ini adalah suatu diagnosis gangguan. Jadi bukan suatu panik biasa ya. Misalnya panik ketinggalan kunci, ketinggalan dompet, ATM ketinggalan di kartu ATM ketinggalan. Itu panik biasa istilahnya. Tadi kita sudah bahas di bagian awal cemas wajar dan cemas tidak wajar. Nah, gangguan panik adalah suatu fenomena psikologis serupa serangan cemas berat, mendadak tiba-tiba dan ada gejala fisiknya. Gejala fisiknya itu biasanya paling sering jantung berdebar kencang dan napas tiba-tiba nggak bisa tarik napas, napasnya nyampe di leher aja, nggak nyampe nggak puas waktu napas. Terus ada rasa kesemutan, wajah merah. Jadi gejala-gejala ini memang disebabkan oleh peningkatan sistem saraf, istilahnya sistem saraf otonom, sistem saraf yang normal sebenarnya berfungsi dalam tubuh kita untuk merespon ancaman. Contoh misalnya kita melihat di depan kita ada singa, ya jelas kita harus lari. Kalau lari ya kita butuh jantung kita berdetak lebih kencang supaya kita bisa kabur dari ancaman di depan. Tetapi gangguan panik ini memberikan sensasi yang sangat kuat yang membuat kita betul-betul merasa nyaman dan tidak nyaman, ketakutan seperti seolah-olah kita akan mati. Nah, prevalensinya ini cukup banyak. Katanya di Amerika dan Eropa 6-8 juta orang memiliki gangguan panik, panic disorder, PD pada satu momen tahun tertentu. Bagaimana gangguan panik bisa terjadi? Nah, gimana tanda dan gejalanya? Kita sudah lihat dari kasus Adam tadi ya, adanya satu serangan panik ketika dia sedang bekerja. Ada gejala somatis yang tadi saya bilang, gejala somatis itu artinya gejala fisik. Kemudian ada gejala secara kognitif, pikiran jadi kemana-mana nih. Jadi, oh saya sakit apa, nanti saya mati dan lain sebagainya. Gejala ini terjadi secara spontan dan mendadak. Ya,
Kemudian serangan panik itu ada suatu semacam loop. Jadi lingkaran, tanda kutip lingkaran setan nih, nggak tahu berhentinya di mana. Awal mulanya ada kekhawatiran, stres, ketakutan, menumpuk. Tidak sadar kita mensalahartikan isyarat fisik itu bahwa benar-benar ada bahaya. Kalau yang kayak ada singa di depan ya jelas ada bahaya. Tetapi kalau nggak ada singa, tiba-tiba kita merasa terancam lah. Ini berarti suatu problem dengan sistem saraf kita merespon secara berlebihan sinyal yang masuk ke otak kita. Kesalahpahaman ini malah membuat kita lebih sensitif dengan gejala fisik. Kadang misal, kalau kita duduk terlalu lama kan sebenarnya ada pegal-pegal dikit. Tapi orang dengan kecemasan pegal-pegal dikit itu langsung jadi pegalnya banyak. Aduh, saya sering sakit pinggang nih. Jangan-jangan saya ginjal. Padahal karena mungkin sehari-hari di kantor banyak duduk. Jadi karena sensitif terhadap sensasi fisik, membuat kita malah jadi overthinking. Mikirnya ada penyakit apa-apa. Secara otomatis memang ini terjadi karena tubuh melepaskan seperti tadi yang saya sampaikan, hormon adrenalin, norepinefrin yang mempersiapkan reaksi fight or flight. Itu yang tadi, fight itu berkelahi atau flight, kabur. Jadi kalau kita lihat singa, Anda mau fight atau flight? Mau berkelahi atau mau kabur? Ya jelas kabur kan. Tapi mau berkelahi atau mau kabur, tetap kuncinya satu, kita butuh ketegangan otot. Untuk keras dong ototnya, kalau lembek-lembek begini ya nggak mungkin kita lawan singanya kan. Kita harus ototnya tegang supaya kita kuat gitu. Makanya orang cemas suka tegang-tegang, pegel-pegel, itu karena sistem fight or flight-nya lagi diaktifasi. Jadi seolah-olah kita mau melawan sesuatu padahal nggak ada. Kita mau kabur, mau lari juga kita butuh tenaga, butuh jantung untuk memompa dengan kencang. Jadi reaksi-reaksi fisik itu sebenarnya reaksi alamiah yang terjadi akibat pencetus tidak alamiah, yaitu kecemasan kita sendiri. Jadi ketika fight or flight ini terjadi, akibatnya apa? Kita fokus pada sensasi fisik. Kita melupakan, mengabaikan fakta bahwa nggak ada singa di depan kita, nggak ada bahaya yang nyata. Misalnya kita kena serangan panik saat bawa kendaraan. Waktu itu sebenarnya seperti tadi yang saya bilang, mungkin kita telat makan aja, kena serangan panik karena gula darah menurun, glukosa menurun, sehingga kita agak pusing sedikit, terus tiba-tiba, aduh kenapa saya pusing? Nah panik deh. Kita lupa bahwa faktanya nggak ada bahaya apapun pada saat itu. Kita nggak sementara berada di dalam sedang terancam mobil kita mau ditabrak misalnya. Jadi fakta itu yang kita abaikan, akibatnya terjadi yang ini, interpretasi katastrofik. Pikiran, what if, bagaimana, nanti gimana kalau saya kalau kena mati di mobil, nanti gimana, nanti mobilnya gimana, macam-macam skenario-skenario yang kita putar di otak kita sendiri yang sebenarnya nggak ada. Akibatnya tidak bisa tenang, pikirannya kita mau pingsan, menjadi gila atau mati. Itu yang kita sebut serangan panik. Pikiran-pikiran itu menambah lagi stres dan kekhawatiran. Saya udah sakit apa nih? Saya nggak mau dibilang gila. Nanti kalau saya ke dokter psikiater nanti dibilang gila dan lain sebagainya. Itu muter-muter terus. Itulah yang kita sebutkan suatu loop, satu lingkaran yang nggak tahu berhentinya di mana kalau kita nggak coba untuk berobat. Pada kasus Adam tadi, dia tiba-tiba mengalami serangan panik pada saat dia sedang presentasi. Mungkin dia kecapean malam sebelumnya, kurang tidur, sehingga dia mengalami serangan panik, stres, tertekan karena harus mempersiapkan presentasi. Nah, itu harus dievaluasi oleh dokter untuk mengetahui apa benar serangan panik ini merupakan bagian dari penyakit lainnya. Karena kita harus bedain, ada yang namanya GAD, gangguan kecemasan umum bahasa Indonesianya, tapi bahasa Inggrisnya adalah Generalized Anxiety Disorder. Gimana kita bedainnya? Bedainnya adalah gangguan panik ini adalah serangan panik berulang, yaitu kecemasan yang memuncak. Sementara pada kecemasan GAD atau Generalized Anxiety Disorder, itu adalah suatu kecemasan yang berlangsung terus-menerus, nggak jelas apa, perasaan nggak enak, jadi makanya jadi gampang marah karena senggol dikit bacok gitu ya istilahnya ya, karena perasaan nggak nyaman, seolah-olah ancaman ada di mana aja, itu kecemasan umum. Nah, sementara gangguan panik dalam keadaan biasa dia beraktivitasnya biasa, tapi entah kenapa tiba-tiba napasnya dia rasakan, ih kayak pendek nih napasnya, ih kok jangan-jangan nanti saya nggak bisa napas nih, nanti kalau saya nggak bisa tarik napas nanti saya pingsan. Nah,
itu langsung memuncak tiba-tiba. Padahal tadinya dia baik-baik aja. Jadi itu bedanya ya antara gangguan kecemasan umum sama gangguan panik. Dua-duanya terkait dengan kecemasan. Kapan gangguan cemas panik ini ditegakkan? Apakah ada alat screening? Iya ada. Jadi ini alat screening ini bisa kok screening sendiri, teman-teman mungkin bisa screenshot kalau mau ya. Jadi ini untuk mengetahui apakah memang Anda mengalami gangguan kecemasan. Jadi ini tidak ada merasa gugup, cemas atau gelisah. Ada ukurannya nih, tidak sama sekali, beberapa hari aja, lebih dari setengah hari, hampir setiap hari dan seterusnya. Jadi kalau sudah masuk, tapi ingat ya ini screening, bukan diagnosis. Nanti kita lihat sebentar apa sih bedanya screening sama diagnosis. Jadi untuk menghindari overdiagnose, mungkin sebenarnya enggak, terus ternyata tiba-tiba ikut-ikutan, iya teman-teman saya pada gangguan panik nih, saya juga gangguan panik, enggak kayak gitu juga ya. Jadi harus ada alatnya, harus ada yang mengukurnya, yang memeriksanya yaitu dokter psikiater ya. Dalam kisah Adam, nah ini lagi nih paling sering nih, kisah Adam dia bilang dia kira dia kena serangan jantung, saya kayaknya sakit jantung nih. Biasanya kalau pada kasus Adam nih dia baru 2 kali ya. Beberapa teman-teman yang sudah memeriksakan diri sampai ke psikiater menceritakan pengalaman bahwa dia udah keliling dokter, sudah periksa macam-macam dokter, bahkan udah periksa dokter jantung, udah diyakinkan sama dokter jantung, Bapak, Ibu nggak sakit jantung. Tapi ngeyel, nggak mau percaya, tetap mau yakin bahwa saya sakit jantung nih, Pak. Kenapa? Iya, karena saya sering jantungnya berdebar mendadak tiba-tiba nggak tahu kenapa. Nah, bagaimana kita bedain nih antara serangan jantung beneran sama serangan panik ya? Ada pembeda yang sederhana lah istilahnya yang bisa kita tahu. Jadi serangan jantung biasanya sakitnya seperti diremas, terus ada tekanan di dada, menjalar tuh ya. Terus rasa sakit itu bisa makin parah seiring waktu dan dia bertahan tuh lebih lama. Kalau panik tuh kentara banget, misalnya kena serangan panik, terus istrinya bilang, ayo kita ke rumah sakit. Baru sampai di depan UGD udah nggak sesek, baru sampai depan UGD dadanya udah nggak sakit. Nah itu penanda jelas tuh bahwa itu hanya serangan panik. Tapi memang sebaiknya dilanjutkan masuk ke dalam UGD untuk periksa EKG. Tapi kalau di EKG dibilangnya normal, jangan maksain, saya jantung kok, tadi beneran sakit nih dadanya. Nah, jadi ada penandanya, bedanya antara serangan panik dan serangan jantung. Nah, selanjutnya kondisi ini berulang, seperti tadi yang saya sampaikan dan ditekankan kembali, bisa terjadi kondisi menahun. Menahun ini akan mempengaruhi produktivitas. Itu judul kita hari ini, produktivitas dipengaruhi gara-gara adanya serangan-serangan panik. Nah, bila serangan panik dialami berulang kali, setidaknya 1 kali dalam 1 bulan, maka itu disampaikan dikategorikan sebagai suatu gangguan panik. Kalau itu terjadi, dan seperti saya sampaikan juga tadi, kalau sampai membuat disabilitas, kita sampai nggak berfungsi lagi, untuk ke kantor aja nggak bisa, keluar rumah nggak bisa, maka Anda harus memeriksakan diri. Daripada keterusan menjadi satu kondisi yang merugikan seisi rumah Anda. Karena untuk orang yang dengan sakit seperti ini, bukan pasien sendiri yang menderita. Rumah juga menderita karena orang di sekitar kita mau bantu juga bingung. Kamu sakit apa? Kenapa? Rasa apa? Cemas apa? Yang bersangkutan nggak tahu. Saya nggak tahu, tiba-tiba muncul aja. Nah, memang itu yang disebut sebagai satu gangguan kecemasan. Yang bersangkutan nggak bisa mengidentifikasi biasanya dengan jelas apa sih yang bikin dia cemas. Sehingga orang yang mau membantu juga bingung, mau bantuinnya gimana. Kamu jangan-jangan bikin-bikin sendiri nih sakitnya, lebay apa semua. Nah, itu yang seperti itu menjadi warning untuk teman-teman yang punya anggota keluarga atau orang terdekat yang mengalami gangguan kecemasan untuk membantu mereka dengan cara suportif, tidak dengan cara mendorongnya dengan cara, ayo lupakan, kamu pikirannya lebih positif. Karena apa? Karena orang dengan gangguan kecemasan disuruh berpikir positif benar-benar nggak bisa. Nanti kita lihat di mana sih masalahnya sehingga mereka nggak bisa berpikir positif meskipun udah disuruh berpikir positif. Sebelumnya kita lihat dulu tentang agorafobia. Tadi dalam kasus Adam juga dia harus ditemenin nih istrinya mau kemana-mana. Jadinya istrinya malah nggak bisa ngurusin anak, harus kemana-mana, harus ngantar mobil, bawa mobil untuk
nganter si Adam nih kemana-mana. Nah, karena dia mengalami suatu kondisi yang disebut agorafobia. Dia nggak bisa berada di satu lingkungan yang ramai, nggak bisa juga sendirian banget. Jadi benar-benar harus ditemani orang yang dia kenal dekat. Kondisi ini terjadi biasanya di tengah keramaian seperti supermarket, mall, antrian, lift, kereta. Nah, sayangnya kasihan teman-teman yang mau berobat biasanya kalau ke rumah sakit nggak mau ke rumah sakit karena kecemasannya nggak nyaman karena orang antrinya banyak dan lain sebagainya. Padahal justru sebaliknya mereka membutuhkan bantuan. Tetapi tetap ini harus dibantu. Banyak sarana untuk membantu teman-teman sekalian yang mengalami gangguan kecemasan. Bisa juga dengan konsultasi online dulu untuk membantu teman-teman mendapat pengertian dan istilahnya dapat reda sedikit supaya bisa datang mencari pertolongan di tempat umum ya. Nah, bagaimana seorang bisa mengalami kondisi gangguan panik seperti ini? Faktor apa saja yang memicu? Ini faktor gangguan panik. Jadi bukan hanya sekedar pikiran. Kalau dia cuma ada di pikiran, kita bilang refreshing lah, refreshing nanti hilang. Iya, karena cuma ada di pikiran. Itu belum sampai gangguan. Itu baru misalnya burnout istilahnya, baru kecapean, bosen kerja. Boleh refreshing, balik-balik fresh, balik kerja. Tetapi kondisi gangguan panik atau gangguan cemas dengan refreshing pun tidak akan menghilangkan gejala-gejala cemas. Karena apa? Karena ada 3 faktor, bukan cuma satu faktor aja, bukan hanya faktor psikologis, tapi ada faktor organobiologi. Organobiologi itu apa? Organ apa? Organ otak namanya. Biologinya apa? Biologinya adalah hormon-hormon otak. Jadi kalau saya mau CT scan, nggak bener nih, saya nggak percaya dokter bilang saya ada masalah di otak, mau CT scan, MRI. Itu nggak kelihatan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kenapa? Karena masalahnya di hormon otak. Nah kalau di hormon otak tuh kita nggak bisa istilahnya mengambil sampel otak, terus dikeluarin, terus diperiksa, oh ini kadar hormonnya sekian. Nggak bisa. Karena yang dimaksud hormon otak adalah sinyal dari satu saraf berkomunikasi sama saraf lain tuh. Jadi dia memancarkan sinyal ini dalam bentuk hormon. Cek, saraf yang lain nangkap nih. Oh, oke. Tapi kalau saraf yang ini sinyalnya hormonnya terlalu berlebihan, cuk 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 cuk. Yang ini juga, wah ini banyak nih, cuk 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 cuk. Oh berarti suatu kondisi yang perlu penanganan cepat. Nah itu yang kesalahan terjadi dalam otak kita dan sinyal-sinyal ini nggak terbaca dengan CT scan maupun MRI. Tetapi fakta atau penelitian membuktikan bahwa memang ada faktor-faktor ini yang menyebabkan orang mengalami kecemasan tinggi. Faktor lainnya ya tadi, faktor psikologis. Misalnya dalam masa tumbuh kembangnya dia udah dibiasain untuk merespon segala sesuatu dengan kecemasan tinggi. Anaknya misalnya sering sakit-sakitan waktu kecil sehingga mamanya bilang, aduh jangan ke sana deh, nanti kamu ini, nanti kamu itu. Itu juga menjadi satu rekaman bagi otak kita untuk merespon bahaya dengan oversensitif. Tapi bukannya nggak bisa diterapi. Makanya dalam kasus Adam tadi dibilang bahwa bukan hanya obat, tapi ada psikoterapi. Faktor sosiokultural juga. Jadi ada faktor-faktor, sekali lagi bukan satu faktor, tapi multifaktor yang bisa menyebabkan gangguan cemas dan gangguan panik. Nah inilah struktur otak kita secara sederhana. Jadi otak kita itu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa memiliki fungsi yang luar biasa. Kalau kita pikir atau kita sangka otak kita fungsinya cuma buat mikir doang, ternyata otak kita juga kalau kita bilang mau merasa, saya rasanya, kita nunjuknya di hati, di jantung ya. Saya rasanya, padahal perasaan itu juga sensasinya atau sinyalnya dari otak. Jadi otak kita bukan hanya untuk berpikir, dia juga memberi sinyal tentang emosi atau sensasi, rasa senang, ketakutan. Ada area-area yang bertanggung jawab untuk hal-hal tersebut. Selain itu juga otak berfungsi untuk fungsi fisik. Jadi contohnya pada selera makan, energi, libido itu diatur oleh hipotalamus. Jadi kalau sudah ada ketidakseimbangan di satu area lain juga akan terkena. Makanya kenapa orang kalau sudah cemasnya lama jadi nggak selera makan, energinya kurang, cepat capek. Nah karena area yang lain juga ikut terkena. Sehingga dianjurkan kalau ada screening, sudah ada tanda gangguan kecemasan, sebaiknya cepat diterapi. Apakah tips yang bisa kita bawa untuk orang yang punya gangguan cemas atau panik? Untuk orang yang sudah gangguan panik nih, Anda harus bicara terbuka dengan orang yang terdekat.
ajak minta diantar ke dokter untuk memastikan dulu secara fisik apakah memang jantung Anda aman atau ada penyakit fisik lainnya. Dan ingat yang dokter sampaikan tadi, jangan ngeyel kalau udah dibilang nggak sakit. Oh oke, it means kadang dokter fisik, dokter kardiolog atau internis atau saraf biasanya udah anjurin nih, Pak saya konsulnya ke dokter psikiater ya. Tapi pasiennya yang, aduh saya nggak gila Pak, ngapain saya ke psikiater gitu ya. Jadi kalau misalnya dari dokter fisik sudah menganjurkan Anda untuk berkonsultasi dengan psikiater, tidak ada salahnya untuk konsultasi. Jadi hilangkan stigma itu dari diri sendiri. Jangan kita minta orang lain hilangkan stigma, kita sendiri masih menstigmatisasi diri sendiri. Ya. Kemudian anjuran dokter. Anjuran dokter tuh bukan hanya obat aja. Jadi ada psikoterapi namanya. Psikoterapi ini yang membantu justru obat bekerja dengan maksimal. Kalau cuma obat aja, ya gejalanya yang ditanggulangi. Tetapi mindset kita nggak berubah, makanya harus dengan psikoterapi. Jadi kontrolnya tuh harus rutin, teratur. Biar ditahu stresornya apa, diselesaikan bersama dokter ya. Nah, yakinlah kondisi itu tidak mengancam jiwa. Yakin bahwa meskipun seolah-olah kita bakal mati, tapi itu hanya respon kecemasan yang tinggi. Kalau sudah dipastikan bahwa memang nggak ada penyakit fisik. Oke? Nah, cara sederhana nih, kalau kita lagi dalam kondisi kena serangan panik, ini ada metode yang paling simpel. Anda bisa screenshot juga nih. Metode grounding namanya. Grounding 54321. Ini metode grounding ini menggunakan panca indera kita supaya karena kecemasan itu adalah overthinking, pikiran kita produksi pikir yang terlalu berlebihan yang membuat skenario-skenario yang katastrofik tadi yang dokter bilang. Nah, untuk menghilangkan atau mengurangi sensasi pikiran yang terlalu berlebihan, otak kita diajak untuk enggak menggunakan area mikir terlalu banyak. Jadi otak kita diajak untuk mengakses area sensasi, area panca indera. Jadi pada saat mengalami serangan panik, segera lihat 5 hal yang bisa kamu lihat dan namai dalam kepala kita. Jadi kita lihat, ada mobil, ada pohon, ada jalan, ada HP, ada meja. Nah, 5 hal yang bisa kita lihat. Ketika kita memproses apa yang kita lihat, mulai berkurang mestinya pikiran-pikiran tentang skenario-skenario tadi. Jangan-jangan nanti ini, jangan-jangan itu. Karena sudah teralih nih ke hal-hal yang dilihat. Kemudian 4 hal yang dapat disentuh. Saya menyentuh meja keras. Saya menyentuh HP saya agak lunak nih bagian belakangnya nih ada covernya nih. Saya menyentuh rambut saya. Wah, belum dicuci nih lepek nih. Saya menyentuh hidung saya nih. Oh, ada komedonya nih. Jadi 4 hal yang dapat disentuh. 5 hal yang dilihat, 4 hal yang disentuh. Kemudian 3 hal yang Anda dengar. Saya dengar klakson mobil, saya dengar suara saya sendiri, boleh. Nah, kemudian hal yang dapat cium, Anda cium 2 hal. Anda belum mandi misalnya, atau bisa kalau misalnya Anda bawa fresh care gitu ya, ini bukan iklan ya. Yang pasti sesuatu yang berbau agak menyengat itu bisa sangat membantu untuk Anda cium dan mengalihkan pikiran dari overthinking atau catastrophic thinking tadi. Dan kalau ada, segera ambil minuman supaya bisa dicicipi. Itu gambarnya apel, tapi nggak mesti sedia-sedia apel ya. Intinya bahwa ada yang bisa dicicipi. Bawa-bawa permen juga oke. Beberapa pasien sering bawa-bawa permen pedas tuh supaya bisa membantu mengalihkan pada saat kena serangan panik. Nah, selanjutnya keterampilan mengatasi kecemasan, ya ini tips umum lah ya, teman-teman pasti tahu gimana kalau mengatasi kecemasan. Ini kecemasan biasa loh ya. Kalau cuma cemas misalnya karena aduh mau telat nih, kayak saya tadi aduh mau telat, belum dapat tempat nih untuk buka laptop, gimana nih gimana. Jadi ambil napas panjang gitu ya, untuk mencoba dan tetap pikiran memastikan bahwa ini bukan sesuatu yang mengancam nyawa. Kemudian untuk keseharian konsumsi makanan sehat, tidur nih yang penting. Teman-teman dalam usia produktif biasanya mengabaikan tidur karena kerja sampai malam. Padahal otak kita butuh istirahat. Tidur itu harus cukup.
Kalau teman-teman yang sudah penyintas istilahnya udah lewati gangguan ansietas, saya selalu anjurkan untuk tetap warning sign-nya kalau tidurnya mulai nggak beres nih harus segera kontrol lagi. Karena biasanya tidur itu menjadi satu warning sign yang cukup berat bahwa ada masalah lagi sama otak kita ya. Olahraga rutin kalau bisa, nggak usah yang berat, jalan pagi aja yang penting kena sinar matahari juga bagus. Kita bicara dengan orang lain, artinya berkomunikasi ketika jangan curhat melulu ya, teman juga bakalan bosen ya kalau di tempat kerja kita curhat melulu kerjanya, tapi kita bicara. Bicara artinya membuat satu komunikasi yang baik dengan orang lain. Pikir positif, menghilangkan rasa cemas. Nah, gangguan panik bila nggak diobati, yaitu tadi bisa meningkatkan biaya kesehatan, hilangnya hubungan sosial dengan keluarga, produktivitas menurun, menurunkan kualitas hidup, bahkan meningkatkan mortalitas karena penelitian membuktikan bahwa jika gangguan mental tidak diselesaikan, menyebabkan penurunan sistem imun dan penyakit-penyakit lainnya bakalan bisa ikut nimbrung nih di gangguan cemas kita. Kapan saatnya Anda butuh pertolongan atau harus mencari pertolongan? Jadi nggak semua orang kena panik terus langsung cari dokter ya, saya kewalahan juga lah ya. Artinya nanti di situ ada screeningnya juga. Jadi teman-teman kalau memang sudah benar-benar terdeteksi sebagai suatu gangguan yang butuh pertolongan, segera cari pertolongan. Jadi tidak mampu mengalami tekanan masalah sehari-hari. Ada perubahan bermakna pada performa kerja. Misalnya sudah sampai 3 hari nggak masuk-masuk karena sakit melulu atau terus-menerus izin sakit. Nah itu berarti memang harus segera mencari pertolongan. Sering marah nih, parah menyerang, temper tantrum katanya. Pola makan dan pola tidur juga berubah. Bahkan diselingi mimpi buruk. Ada masalah fisik yang menetap, kecemasan, ketakutan, dan hati-hati dengan penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Kadang ada yang mau self treatment istilahnya, saya nggak mau ke dokter, saya kalau minum alkohol enak kok, tidurnya nyaman kok. Nah, bahkan Anda menjerumuskan diri pada masalah yang lebih besar lagi, karena untuk mengganti fungsi alkohol itu malah lebih repot lagi, lebih panjang pengobatannya ya. Jadi sebaiknya konsultasilah dengan dokter. Nah ini dia, hindari self-diagnosis dan bedakan antara screening dan assessment. Apa yang dimaksud dengan screening? Tadi teman-teman udah screenshot mungkin bagaimana melakukan screening adanya gangguan kesehatan mental. Jadi di situ hanya mengidentifikasi faktor risiko, caranya sederhana, cepat, dan semua orang bisa bikin. Untuk assessment, itu adalah penegakan diagnosis. Tidak sesederhana mengisi checklist, dokter harus melihat bagaimana stresornya, latar belakangnya misalnya, bagaimana fungsi komunikasi, bagaimana fungsi kognitif, dan itu harus dengan pemeriksaan langsung, harus ada pertemuan sebaiknya langsung antara dokter dengan pasien. Waktunya lebih lama dilakukan oleh profesional kesehatan. Kalau screening mungkin gangguan mental, tapi kalau sudah didiagnosis sama dokter maka itu sudah disebut gangguan. Jadi beda ya antara screening dan assessment. Screening ketika hasilnya positif, di assessment dirujuk untuk di assessment. Hindari self diagnosis, hindari self treatment karena kalau mendiagnosis diri sendiri bisa berlebihan dan malah memberi stigma pada diri sendiri. Iya, saya soalnya orangnya gangguan panik. Nah, yang bilang kamu gangguan panik siapa? Saya sendiri. Loh, gimana caranya? Artinya memberi label diri sendiri gangguan panik bisa aja untuk menghindari sesuatu atau tanggung jawab. Jadi nggak boleh self diagnosis pertama. Kedua, apalagi hindari self treatment. Jangan melakukan self treatment. Sekarang ini kan di online banyak juga ya beredar obat-obat yang nggak jelas ya. Kita nggak tahu tuh obatnya asli atau enggak. Jangan-jangan tepung doang atau gimana. Atau tahu misalnya beneran malah ketangkap sama polisi karena kita beli online ya. Jadi hindari self treatment. Selain itu bahaya risiko pengobatan obat-obat psikotropik itu harus dengan pengawasan dokter karena dosisnya harus tepat. Nah, biasanya pada gangguan panik selain ya istilahnya anti cemas atau anti ansietas untuk meredakan. Nah, anti ansietas ini fungsinya untuk secara cepat meredakan gejala panik ya. Jadi gejala paniknya langsung diredakan langsung. Tetapi kalau kita ngasih obatnya untuk meredakan itu aja, kita makainya terus-menerus setiap hari makai terus. Sementara fungsi yang tadi hormon-hormon otak itu nggak diperbaiki.
Karena kita cuman kayak nutup kerannya aja. Tapi kalau kerannya bocor ya keluar lagi dong airnya. Jadi nutup keluar lagi airnya. Makanya kita harus cari solusi memperbaiki hormon otak tadi dengan cara pemberian antidepresan. Nah, antidepresan inilah memang terapi utama untuk gangguan kecemasan, termasuk di dalamnya gangguan panik. Gangguan kecemasan ini memulihkan ketidakseimbangan hormon otak tadi, neurotransmitter. Antidepresan tidak membuat ketagihan, tidak ada ketergantungan. Ketika sudah tapering off, diturunin, terus kita sudah lanjut dengan psikoterapi, itu bisa benar-benar sampai off. Dan obat yang tepat akan memberi respon yang baik. Obat yang tepat, responnya lebih cepat. Jadi harus ada komunikasi dengan dokter karena tiap orang juga punya respon yang berbeda. Karena stresornya beda, tingkat keparahannya juga beda, dan lain sebagainya. Kemudian yang tadi, pengobatan gangguan panik merupakan gabungan antara obat-obatan dan psikoterapi. Jadi harus rutin kontrol, karena intinya bukan hanya pengobatan secara psikofarmaka, tapi psikoterapi juga penting untuk mempertahankan kualitas hidup. Oke, sekian presentasi saya dan semoga kita bisa berdiskusi. Mungkin tinggal 15 menit, silakan dipandu oleh Pak Gos. Terima kasih Dr. Irin, luar biasa. Sangat detail sekali, jelas sekali yang Dr. Irin sampaikan. Baik, Dr. Irin, saya langsung saja ke chat box. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Hamzah. Mungkin sedikit terjawab tadi, tapi monggo bisa diulang, Dr. Irin. Jadi beliau menanyakan nih, apakah ada perbedaan antara panik, cemas, dan depresi? Monggo, Dr. Irin. Oke, panik, cemas, atau depresi. Mungkin tadi kurang memuaskan karena cuman panik sama cemas ya. Ya, Ini ada satu. yang nanya, ya kurang satu lagi ya. Jadi gini, Bapak siapa lagi tadi ya? Saya Hamzah, lupa. Dr. Hamzah. Oke, Pak Hamzah, kalau pada orang depresi sering juga terjadi serangan panik. Nah, serangan panik beda dengan gangguan panik. Kalau gangguan panik tuh fitur utamanya memang paniknya, panik attacks-nya. Jadi serangan-serangan panik ini sering banget berulang dan sangat memuncak. Sementara pada orang depresi kadang sering kena serangan panik juga, tapi nggak sampai harus ke UGD. Karena paniknya tuh sampai yang penting harus ditemani orang. Tapi gejalanya sama. Tapi gejala-gejala itu juga sering terjadi pada orang depresi. Nah, kalau mau bedakan secara umum, mendiagnosisnya, tentu saja fitur utama dari depresi itu adalah penurunan mood, gangguan pada mood. Jadi moodnya tidak nyaman, pertama. Kemudian ada gangguan-gangguan kognitif, tidak bisa fokus, konsentrasi, daya ingatnya menurun, itu depresi. Sementara pada gangguan cemas yang seperti tadi, yaitu ada gejala fisiknya yang dominan, ada jantung berdebar, ada otot-otot sakit. Biasanya pada orang depresi justru nggak merasakan sakit-sakit otot, tapi merasakan penurunan energi yang paling sering. Jadi bangun pagi tuh lemes saja bawaannya. Itu pada depresi yang khas ya. Pada awal-awal depresi juga gejalanya masih ada yang mirip-mirip dengan gangguan cemas. Makanya harus datang ke dokter untuk memastikan ini kondisi depresi atau gangguan cemas. Tapi paling tidak kalau melakukan screening kan kelihatan tuh ada gejala yang perlu bantuan lebih lanjut atau enggak. Sementara pada kondisi gangguan panik, yaitu tadi kecemasannya sangat tinggi, memuncak dan berulang sampai biasanya orang harus dibawa ke fasilitas kesehatan baru merasa nyaman sedikit untuk bisa beraktivitas. Tapi berulang lagi. Nah, kalau gangguan cemas menyeluruh, rasa enggak nyamannya, rasa enggak enaknya berlangsung terus menerus, gampang marah, kemudian. Tapi kalau pada serangan panik bisa antara dua serangan, pada gangguan panik, gangguan panik di antara dua serangan tuh orang masih bisa beraktivitas normal seperti biasa. Baik, luar biasa. Sangat jelas dan lugas sekali Dr. Irin penjelasannya, Pak Hamzah. Semoga apa yang disampaikan Dr. Irin bisa dipahami sekali Dr. Hamzah ya. Pak Hamzah mungkin kalau memang ingin lebih jelas lagi bisa deh. Di kota Bapak bisa Bapak datangi psikolog yang ada kita datang. Baik, kita ke pertanyaan kedua dari siapa ini? Feki Umar, Bapak Feki Umar ya. Jadi selamat siang dokter. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan terkait vaksinasi. Jadi saya kemarin dari tim vaksinasi dianjurkan untuk ajukan surat dulu ke dokter yang kemudian diarahkan ke psikiater.
Nah, karena sebelum akan divaksin, detak jantung saya tiba-tiba jadi cepat. Otot serasa ditarik, badan berkeringat, terus terasa panas badan. Dan nafas berasa sesak, pikiran nggak karu-karuan. Nah, ini mungkin bisa dokter jelaskan sedikit, dok, ini kenapa ini? Silakan dokter Irin. Oke, makasih Pak Gus. Jadi ini yang namanya serangan panik ya, belum panic disorder ya, tapi dia sudah merupakan kategori serangan panik karena ada memuncak gejala-gejala kecemasannya sangat tinggi. Jadi kepanikan yang Bapak alami, Pak Feki Umar ya, yang dialami itu karena terkait dengan pelaksanaan vaksinasi sepertinya. Jadi Bapak sudah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, malah akhirnya respon tubuh lah yang membuat Bapak terjadinya jangan-jangan itu. Malah karena respon kecemasan itu direspon oleh tubuh. Pikiran yang berlebihan, tubuh kita yang meresponnya dengan gejala-gejala fisik. Nah, pada saat itu dianjurkan langsung ya dari tim vaksinasi untuk ke psikiater, mungkin memang bisa langsung diperiksakan. Ini antara dua, apakah memang cuma serangan panik yang hanya bisa diredakan misalnya pada saat itu dengan penentraman misalnya, atau Bapak coba dengan metode grounding yang tadi. Atau kedua, perlu dievaluasi lebih lanjut, jangan-jangan memang sebelum Bapak mengalami serangan panik itu, memang sudah ada sedikit mental problems atau emotional problems. Itu pilihannya bisa langsung ke psikiater atau ke psikolog aja dulu, nggak masalah, untuk dievaluasi, paling tidak mendapatkan assessment. Jadi bukan hanya screening aja. Jadi bisa dinilai dengan pasti nih, apakah memang perlu untuk diterapi jangka panjang, atau memang hanya untuk penentraman saja, atau diberikan obat anti cemas untuk 1 kali aja pada saat mau vaksinasi. Jadi itu banyak pilihannya, tapi tetap mesti harus di assessment dulu. Baik, dokter Irin, tapi memang ketika tahun ini, tahun lalu ya, kalau katanya Juli lalu itu memang banyak sekali kasus ini, dokter. Ketika benar. Di tempat saya aja, waduh, orang divaksin sampai tarik-tarik, digeret-geret begitu kan. Iya, dan katanya takut, jangankan ini, kadang-kadang kenapa ya? Apa karena itu apa ya? Karena viralnya COVID yang begitu luar biasa. Jadi orang menjadi apa? Menjadi seakan-akan, oh vaksin saya nanti begini begono. Itu baik sekali, dok. Dan mungkin salah satunya Pak Ferry Umari juga kayaknya sangat lengkap sekali yang beliau sampaikan dalam ini. Iya. Jadi sudah tersetting ya otak kita. Jadi dalam kondisi seperti ini, karena banyaknya informasi yang kita dapatkan dari mana saja, dan otak kita kan bisa menyaring semuanya. Kita nggak tahu yang benar mana. Betul. Itu istilah dikatar nih namanya berinformasi yang membuat akibatnya kecemasan tinggi. Makanya untuk dianjurkan untuk pasien dengan gangguan panik atau cemas untuk mengurangi waktu dengan sosmed karena bisa menjadi suatu pencetus dan pemicu. Dok, ini ada pertanyaan dari Bu Miftahul Janah, beliau ada di Jayapura kayaknya. Gini, Dok, aku menderita bipolar disorder dan masih dalam tahap terapi. Sekarang tinggal di dalam Papua karena menemani suami yang sedang dinas. Nah, karena kondisi di Papua ini lagi rame, ribut, kemudian tiba-tiba saya merasa panik, takut sampai keringat dingin dan nangis karena ketakutan. Saya ingat kembali ketika kondisi saat saya lihat perang antara suku Manowari dengan baku panah, ya. Dan saya ingat lagi kondisi ada suara tembakan antara polisi dengan tentara. Apa itu, dokter? Apa itu dari bipolar saya yang trauma atau panik biasa atau pula serangan panik, dok? Jadi yang mana? Jadi apakah karena bipolarnya, lalu trauma masa lalu itu tadi, atau panik biasa, ataukah serangan panik? Ini yang mana yang cocok buat beliau nih? Beliau klarifikasi, silakan dokter ini. Oke, Ibu Miftahul Janah ya. Oke. Jadi pengalaman yang Ibu alami itu bukan pengalaman yang biasa sebenarnya ya. Maksudnya itu suatu stresor yang sangat membekas ya, sangat berat ya. Istilahnya semua orang juga akan mengalami ketakutan yang seperti Ibu alami. Nggak harus orang yang bipolar untuk mengalami ketakutan serupa. Jadi
sangat wajar lah kalau kita mengalami suatu serangan panik ketika kita berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kecemasan ini adalah respon wajar ketika kita sedang merasa terancam. Dan normal aja kalau di luar banyak yang teriak, otomatis otak kita akan memproses ingatan dan mengakses kembali ingatan yang tidak menyenangkan itu, seolah-olah peristiwa itu terulang kembali. Nah, kalau ini berlanjut terus-menerus, maka itu sudah bisa nanti kita evaluasi suatu kondisi post-traumatic stress disorder istilahnya. Jadi suatu kondisi stres pasca trauma. Jadi kita evaluasi dulu apakah benar ini suatu peristiwa traumatik yang memang membekas. Artinya dari yang Ibu sampaikan di sini bahwa sebenarnya nggak ada lagi ya. Sudah di sini ditulis Ibu bilang terkadang ada ribut masyarakat. Sebenarnya bukan lagi kondisi perang antar suku, tetapi keributan itu memicu ingatan yang tidak menyenangkan, akibatnya memori Ibu mengakses peristiwa-peristiwa yang menakutkan, sehingga kecemasan apakah ini suatu cemas yang wajar? Sebenarnya ini udah nggak wajar, karena pencetusnya di luar dan reaksi yang Ibu munculkan tidak sama besar. Artinya kalau di luar memang udah ada bakaran, terus Ibu panik, itu wajar. Tetapi kalau di luar mereka cuma ribut-ribut teriak, mungkin mabok ya, kadang di Papua juga banyak yang alkohol kan, jadi mungkin mabok, teriak, tapi sebenarnya nggak ada apa-apa. Tapi Ibu sudah memutar kembali rekaman memori yang tidak menyenangkan. Nah, saran saya sih Ibu bisa konsultasi dengan dokter Ibu untuk memastikan kondisi ini, istilahnya menurut saya mungkin bisa dengan psikoterapi aja. Karena dengan kondisi bipolar saya yakin Ibu sementara dalam terapi juga. Jadi barangkali nggak perlu menambahkan terapi obat-obatan lain, tetapi coba dengan psikoterapi dulu untuk mengevaluasi trauma yang Ibu alami. Ya. Oke, baik. Makasih Dr. Irin. Begitu Ibu Diana, mudah-mudahan membantu Ibu. Jadi threshold yang ada itu bukan berarti Ibu dapat serangan panik, tapi mungkin salah satunya mungkin PTSD atau mungkin hal-hal lain. Silakan Ibu konsultasikan ke dokter Ibu yang selama ini dokter Ibu sering visit. Ya. Baik, selanjutnya dari Bu Gloria. Nah, kalau stres dan sering marah, sering buat keringat dan kepala berat belakang, leher terasa sakit, apakah itu anxiety psikosomatik yang masih tinggi, Dok? Lalu bagaimana cara merubah pola pikir yang temperamen? Nah, ini, Dok. Cara merubah temperamen. Ini yang temperamen, apalagi kalau di jalanan ya, kalau macet ya. Langsung yang nggak temperamen juga jadi. Betul. Oke, Gloria. Gloria tadi udah ada penjelasannya ya tentang gejala fisik dari kecemasan tinggi ya. Kecemasan tinggi itu bisa menyebabkan hormon norepinefrin istilahnya. Hormon yang memicu saraf otonom, saraf-saraf yang mempersarafi jantung, lambung. Makanya ada orang bilang asam lambung nih, asam lambung. Jadi saraf itu ke jantung, lambung, ke paru-paru juga, ke saluran kencing, sering-sering kencing, ke air liur sehingga kadang mulut kering. Nah, itu terjadi karena gejala psikis, gejala somatik dari tekanan atau pencetus psikis. Nah, itu yang disebut orang sering sebut dengan psikosomatis. Jadi somatis itu tubuh. Sementara psiko ya psikis. Jadi gejala somatis, gejala tubuh karena pencetus-pencetus psikis. Nah, kalau pencetus psikisnya adalah suatu ansietas, maka gejala ini ya wajar. Kekeliengan, kepala berat belakang leher itu karena yang tadi ototnya tegang bagian belakang, jadi seolah-olah ketarik nih. Jadi otot bagian leher belakang nih ketarik, jadinya sakit. Sakitnya bukan cuma di belakang sini, malah sampai kepala, rasanya nggak nyaman. Apalagi kalau sistem sarafnya itu terganggu secara pada sistem saraf pusat, membuat orang jadi keliengan tuh, bilang pusing enggak, jadi kayak kepalanya kayak ringan, jalannya kayak ngambang gitu ya kalau sudah sampai di tahap kecemasan yang terus-menerus terjadi. Bisa juga itu dicetuskan karena ya tidurnya terganggu, sehingga
pompa darah juga menjadi terlalu tinggi sehingga terjadilah pusing karena peredaran darah yang tidak stabil. Nah, itu gejala-gejala fisik memang. Dan kalau memang hal itu memang masih sangat mengganggu, bisa dikonsultasikan dengan dokternya ibu. Biasanya tadi yang saya sampaikan terapinya bisa digabung dengan beberapa obat yang bisa meringankan gejala fisik ya. Itu bukan hanya istilahnya obat antidepresannya yang utama, tetapi obat yang membantu meredakan nyeri-nyeri juga bisa dibantu ditambahkan atau dikombinasikan. Kedua ini berbeda ya, jadi nggak nyambung sama yang psikosomatis. Jadi merubah pola pikir yang temperamen. Nah, kalau kita di psikiatri ya sama dokter psikiater sebenarnya kalau yang kadang nih pasien suka nanya, "Dok, saya sakit apa? Diagnosis saya apa?" gitu ya. Padahal baru 1 kali datang. Sementara psikiater itu pada saat 1 kali datang biasanya kita asesmennya yang asesmen untuk segera meringankan gejala yang Bapak Ibu alami. Jadi itu diagnosis istilahnya aksis 1 kalau kita bilang, yang paling atas tuh. Jadi, oh apa dia nih paling oh diagnosisnya cemas misalnya. Itu yang kita tangani secara cepat. Nanti kontrol-kontrol selanjutnya ketika kecemasannya udah mulai terkendali, biasanya aksis 2 nih yang mulai kelihatan. Ternyata ada gangguan atau pola kepribadian tertentu yang nggak adaptif. Jadi bisa saja yang Ibu tanyakan ini tentang pola pikir temperamen ini adalah pola kepribadiannya Ibu yang justru mencetuskan kecemasan dan gangguan panik. Makanya setelah Ibu merasa reda dengan kecemasan, tetap konsultasi dengan psikiater untuk barangkali mengevaluasi ada pola-pola perilaku yang nggak adaptif, ada gangguan kepribadian misalnya, dan lain sebagainya yang perlu dievaluasi. Karena kalau pola kepribadian yang tidak adaptif ini nggak bisa hanya dengan obat. Jadi temperamen itu nggak bisa kita obati tiba-tiba cus berubah menjadi orang yang sabar, terus tiba-tiba dia menjadi malaikat. Nggak kayak gitu cara kerja obat. Jadi obat hanya untuk meredakan gejala fisiknya, sementara pola pikir kita berproses ketika obat bekerja. Oke, gitu kira-kira Gloria ya. Sip. Terima kasih dok. Jadi temperamen harus butuh waktu Ibu Gloria. Jadi memang mungkin dengan sering ke tempat ibadah itu juga salah satu lah saya rasa ya mendekatkan diri kepada Tuhan itu salah satu kita untuk melatih kita untuk bersabar. Dok, ini Dokter Otto nih mau tanya nih, Dokter Otto bertanya nih, bagaimana dok pengobatan dengan panik? Apakah tidak membuat ketergantungan? Lalu berapa lama pengobatannya? Silakan dokter. Ya, ini Otto ngetes saya. Ngetes saya ya Otto ya. Oke. Gak apa-apa. Jadi ini untuk buat teman-teman ketahui aja bersama ya, mewakili teman-teman mungkin yang lain. Ini Dokter Otto yang bertanya. Jadi pengobatan dengan gangguan panik seperti yang saya sampaikan dalam presentasi tadi bahwa nggak hanya obat aja ya, harus ada psikoterapi yang melanjutkan kalau saya mau bilang ya, melanjutkan kerja obat. Karena diharapkan untuk suatu gangguan kecemasan sebenarnya kita nggak terapi seumur hidup dan tidak sepanjang terapi depresi. Karena untuk kecemasan itu istilahnya kita masih bisa mengubah pola pikir katastrofik itu kalau fisik sudah enak. Kan biasanya yang membuat jadinya pemicu pikiran aneh-aneh itu karena fisiknya kan ada ini, sesak napas ini, macam-macam lah yang dirasain. Akibatnya pikirannya kemana-mana. Nah ketika kita treatment ansietasnya, paniknya udah reda, serangannya udah nggak ada, otomatis pikirannya kan udah jadi rileks lagi. Oh ya ternyata nggak apa-apa ya, ternyata saya cuma sakit ini ya. Jadi treatmentnya biasanya lebih pendek untuk gangguan panik dan gangguan kecemasan. Tetapi kalau dalam penata laksanaannya kita lihat, sudah treatment lama, kok paniknya masih sering muncul, maka itu kemungkinan besar ada depresinya juga di balik itu yang belum dibahas, belum disampaikan ke dokter. Makanya teman-teman yang mendengarkan pada siang hari ini, nanti kalau berkonsultasi dengan psikiater, nggak usah malu-malu, nanti misalnya, oh kalau saya sampaikan ini, nanti ini aib keluarga apa. Itu rahasia dokter sama pasien. Nggak mungkin dokter pergi ngomong atau posting di IG, tadi ada pasien gini-gini loh, namanya ini
terus di tag lagi, wah itu gawat banget itu ya. Yang pasti harus diceritakan apa adanya kalau memang ada sesuatu yang menjadi kira-kira menurut Anda stresornya itu, supaya bisa diselesaikan bersama. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, untuk panik dan gangguan cemas itu tidak membuat ketergantungan apabila Anda rutin kontrol, sehingga dosisnya bisa diawasi oleh dokter. Kalau Anda minum, saya sudah nggak panik nih, minum aja, berhenti aja deh. Nah, itu belum bekerja maksimal nih antidepresannya. Dia harus ada maintenance dose-nya dulu. Terus kita turunin, baru off. Jadi ikutin anjuran dokternya. Oke? Oke, benar sekali. Jadi memang satu spesialis dokter yang istilahnya yang bisa mengetahui segala sesuatu tentang pribadi ya hanya di psikiatri, Dok ya. Jadi memang harus terbuka, harus terbuka dan menyampaikan semuanya, udah lepas dah. Ibaratnya kalau pakai baju dah telanjang. Jangan. Dokternya yang kabur, Pak. Ya benar, memang harus begitu ya. Memang kadang-kadang kalau kita ke dokter yang lain, mohon maaf, itu kan kita kadang-kadang agak sedikit ya supaya nggak begitu kelihatan parah, kan agak informasi nggak begitu lengkap. Tapi kalau udah psikiatri itu mau nggak mau, bukan harus kan harus. Karena disitulah letak nanti dokter akan berikan analisa dan juga pengobatan, gitu Dok ya. Baik Dok, selanjutnya ini luar biasa, hari ini banyak sekali yang bertanya. Yang siang sampai jam berapa nih kita lobet nih soalnya ini. Ini dari monggo siapa? Silakan Pak. Saya Paulus, Dok. Silakan. Pasiennya Dokter Iren juga. Sekarang. Jadi saya sudah mengonsumsi obatnya, sudah hampir habis ini. Mungkin sudah mau yang kedua kali yang mau saya minum lagi. Tapi cemas sama ini sudah mulai hilang gitu loh, Dok. Tidur juga sudah enak, sudah nggak seperti dulu lagi. Apa dosisnya itu mau diturunin atau bagaimana, Dok? Untuk terapi selanjutnya. Itu aja. Iya. Oke, makasih Pak Paulus sudah gabung dengan kita siang hari ini. Semoga bermanfaat ya informasinya. Nah, tentang terapinya Bapak, itu terapi tiap orang berbeda. Jadi yang kita sepakati beda-beda dengan setiap pasien. Nah, untuk Pak Paulus, kalau nggak salah kita sepakati kayaknya untuk dosis yang sama terakhir 1 bulan kan ya. Nah, nanti dievaluasi. Kalau memang gejalanya udah terkendali ya dengan pengobatan, kita rencananya mau turunin untuk misalnya 1 macam anti cemasnya dulu. Jadi nanti kita evaluasi, kita lihat anti cemasnya mungkin diturunin dulu. Tapi untuk antidepresan memang harus bertahan lebih lama. Karena dia yang bekerja dari dalam untuk stabilisasi sistem saraf. Jadi kalau untuk Pak Paulus, saya sarankan nanti kalau bisa jadwalin lagi untuk ketemu supaya kita lihat yang mana nih yang mau dikurangin. Ya? Oke deh. Ya, makasih Dok. Sama-sama. Pak Paulus sudah join nih, sudah berbagi. Pak Yosua, silakan kalau ingin bertanya langsung, silakan Pak Yosua. Ya, selamat siang Dok. Saya pasiennya Dokter Iren juga. Iya, silakan Yosua. Dok, saya cuma mau infokan ke teman-teman yang lain kalau pengobatan itu harus diselesaikan karena contohnya saya cuma berobat selama 4 bulan dan tidak diselesaikan dan itu menimbulkan gejala panik lagi untuk di beberapa bulan berikutnya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman juga yang mengikuti presentasi ini bahwa obat itu harus ada pengaturan dokter itu harus diikuti dan jangan di skip pengobatannya begitu. Dokter, terima kasih. Makasih banyak Yosua. Semoga bisa dapat waktu untuk segera kembali kontrol ya. Jadi Pak Yosua punya masalah istilahnya perizinan sehingga dia agak sulit untuk datang kontrol. Tapi mudah-mudahan bisa terselesaikan. Makasih Yosua ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dok. Atas sarannya luar biasa, bagus sekali sarannya. Memang tidak bisa terapi seperti ini kita kalau kita mungkin batuk kita dikasih antibiotik 7 hari selesai. Kalau ini mungkin perlu waktu. Baik Dok, ini ada 2 pertanyaan yang masih gantung, baik saya bacakan saja. Ini terakhir ya Pak Gos ya? Ya terakhir deh ini.
Dari Ibu atau Bapak? Lapar soalnya. Ya betul. Jam makan nih, Dok. Jadi Iya, Dr. lanjut. Yosia ini, Dok, saya 25 tahun sebagai profesi sebagai konten kreator. Di mana profesi ini sangat menyita waktu. Nah, apa aktivitas sosial atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, setiap keluar rumah, saya harus didampingi orang-orang lain agar tenang. Semakin jauh dari rumah, semakin cemas. Nah, apakah ini termasuk gangguan kecemasan, Dok? Silakan, Dokter. Ya. Terima kasih Pak Yosia pertanyaannya ya. Saya berharap sih Pak Yosia sempat ngikutin presentasi dari awal ya. Karena tadi ada video yang bagus banget tuh dari Lundbeck tentang Adam. Jadi intinya tadi disampaikan bahwa suatu gangguan kecemasan didiagnosis apabila memang sudah menimbulkan disabilitas. Orang sudah memiliki hambatan yang bermakna terkait dengan aktivitas sosial atau interaksi dengan orang lain. Apabila kecemasan itu muncul sekali-sekali dan masih bisa diatasi, mungkin itu bukan baru ya, mungkin itu cenderung ke arah tipe kepribadian. Jadi mungkin beberapa orang yang gaya istilah kekinian apa insecure ya, insecure. Nah, itu perlu dievaluasi lebih lanjut sih saran saya untuk Yosia. Tetapi apabila memang hal ini sangat mengganggu aktivitas rumah, seperti tadi disampaikan semakin jauh dari rumah semakin merasa cemas. Akibatnya berarti mungkin nggak bisa jauh-jauh dong kerja dari keluar rumah ya. Jadi kalau itu memang betul-betul membuat disable sampai membuat pekerjaan Anda terhambat, sebaiknya itu berkonsultasi dulu dengan psikiater karena kalau di sini sih saya nggak bisa diagnosis karena saya hanya menyampaikan informasi. Jadi saya nggak bisa diagnosis Bapak, benar nih gangguan kecemasan. Padahal saya nggak ketemu nih mukanya, saya nggak tahu yang mana juga. Jadi harus ketemu sama profesional kesehatannya untuk mendapat diagnosis yang tepat ya. Betul sekali Pak Yosia. Silakan nanti bisa datang ke tempat praktek dokter yang ada terdekat lah. Dan mungkin ini yang terakhir Dok dari Hasna Syam ini sudah berjawab sebenarnya. Jadi memang pengobatan beliau ini sudah mengalami menjalani pengobatan 6 bulan. Pas rujukannya sudah selesai, obatnya masih ada 4 biji, tapi sudah tidak diminum karena alhamdulillah sudah baik. Nah, pertanyaannya apa nggak apa-apa? Apa nggak apa-apa kalau obat ini nggak dituntaskan? Nah ini, monggo Dok, dipertegas lagi Dok. Makasih Bu Hasna ya, mudah-mudahan benar Ibu ya. Nah, untuk penghentian pengobatan, saya anjurkan ada 2 sih. Pertama, kalau memang Ibu udah sepakat sama psikiaternya 6 bulan selesai. Oke lah, mungkin yang penting udah kesepakatan dengan psikiaternya. Tetapi saran saya sih untuk penghentian pengobatan, sebaiknya itu Ibu walaupun sudah sepakat nih 6 bulan, baiknya ketemu lagi sama psikiaternya. Karena ada edukasi, jadi ada warning signs-nya misalnya. Biasa kalau saya tuh udah penghentian pengobatan nih, saya kasih warning signs-nya. Oh untuk kasus ibu kalau gini, sebaiknya cepat datang. Seperti tadi saya kasih tips, salah satu adalah gangguan tidur. Kalau tidurnya mulai ngaco nih berarti memang sudah ada masalah lagi, cepetan datang. Atau paling sering kalau gangguan cemas nih, warning signs-nya adalah lambung. Kalau asam lambungnya kumat-kumatan lagi makin sering, misalnya dalam seminggu nih hampir tiap hari, cepetan datang balik lagi kontrol. Karena kemungkinan besar itu memang masalah kecemasan lagi yang mulai kambuh. Jadi ada warning signs-nya untuk tiap pasien. Saran saya memang harus untuk penghentian pengobatan kembali kontrol dulu ke dokternya. Oke, terima kasih sekali Dok. Ini saya cek sebentar ini. Bu Sasa minta materi, bisa nanti saya arahkan ke saya Dok, enggak apa-apa ya. Arahkan bisa. Nah, Pak Yosia silakan Dok, nanti bisa konsul ke dia izin nih mau konsul ke dokter ini silakan. Tadi dokter ini ya kalau tapi saya di Manado loh ya. Jangan dari Jawa nanti. Tahu-taunya dari Jawa terbang ke sini banyak kok psikiater di sana. Iya. Tapi kayaknya kalau melihat ini kayaknya di Manado, udah di Manado Dok. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup jelas sekali Dokter Irin menyampaikan baik itu paparan dari di awal hingga akhir, juga memberikan jawaban-jawaban yang penuh dengan luar biasa, lugas sekali dan sangat jelas sekali saya rasa. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi para peserta sekalian, juga kami, dan
bagi para peserta yang mungkin masih penasaran, nah kalau di Manado silakan ke Dr. Irin, kalau di kota manapun silakan ke psikiatri yang ada di sana, karena memang harus dikonsulkan ke ahlinya, jadi harus datang ke para ahli. Demikian dari kami, Dr. Irin, terima kasih atas paparannya semuanya. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa mengudara lagi dengan topik-topik berbeda yang mungkin banyak dialami oleh masyarakat. Kepada para peserta, terima kasih atas kebersamaannya dari jam 11 hingga jam 1 gitu, hingga pukul setengah 3 ya, luar biasa. Setia sekali, setia, nggak ada yang keluar, setia sekali. Terima kasih Dokter Otto, dokter yang lain juga telah bergabung di sini. Mudah-mudahan kita semua nanti kalau sudah hilang pandemi ini, kita mungkin suatu saat bisa bertemu bersama di acara-acara yang ada. Dan kepada kru yang ada, terima kasih atas supportnya. Sekali lagi terima kasih Dr. Irin. Dan mungkin yang terakhir saya rasa sebelum saya tutup, Dr. Irin bisa menyampaikan closing speech-nya sebentar, baru saya tutup. Silakan Dr. Irin. Baik. Jadi buat teman-teman semua yang bergabung pada siang hari ini, kita membahas mengenai hidup produktif tanpa gangguan panik. Hidup produktif adalah milik kita. Kita bisa memilih untuk hidup produktif. Hidup produktif adalah suatu kondisi kualitas hidup yang baik. Kita dengan hidup produktif bisa memberi kepada orang lain dan bisa juga menerima kebaikan orang lain. Kalau kita terganggu dengan masalah mental, tentu saja kita tidak bisa hidup produktif. Karena tidak bisa memberi kebaikan dan kadang ketika diberi sesuatu juga kita merasa tidak nyaman. Sehingga ketika kita mengalami suatu gangguan mental, apalagi jelas nyata ada gejala-gejala gangguan kecemasan tinggi yang disebut gangguan panik, maka segeralah berkonsultasi dengan ahlinya atau orang-orang yang berkecimpung di bidang ini, misalnya psikolog dan dokter-dokter lainnya. Itu pesan saya supaya kita bisa hidup dengan lebih baik dan menikmati hidup yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Amin, amin, amin. Terima kasih. Sekali lagi, saya akhiri pertemuan kita udara pada siang hari ini dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih Pak Gosali, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Dok. Selamat siang. Terima kasih Dok. Thank you Dok. Terima kasih Dok.